Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ana, kali ini di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan kedua yang pada kali ini membahas mengenai komunikasi dan masyarakat. Ya, kita akan awali dengan pengertian dari komunikasi atau arti penting dari komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu kegiatan dasar manusia dalam proses sosial yang dijalaninya. Bisa dikatakan komunikasi adalah mesin pendorong proses sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi manusia dan menjadikan manusia sebagai makhluk sosial. Thomas M. Scheidel mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang, untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Tujuan dasar manusia berkomunikasi, menurut Scheidel, adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis. Komunikasi bersifat sangat signifikan dalam membangun kehidupan sosial. Komunikasi memungkinkan individu membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebagai apapun yang dihadapinya. Komunikasi juga yang memungkinkan manusia mempelajari dan menerapkan strategi-strategi adaptif untuk mengatasi problematika. Komunikasi sosial juga berfungsi sebagai komunikasi kultural. Para ilmuwan sosial mengemukakan bahwa budaya dan komunikasi mempunyai hubungan yang timbal balik. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya, komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan, dan mewariskan budaya. Edward T. Hall mengemukakan budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Pada satu sisi, komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya, baik secara horizontal dari suatu masyarakat kepada masyarakat lain, maupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi lainnya. Pada sisi lain, budaya menetapkan norma-norma yang dianggap sesuai. Manusia mampu mengkomunikasikan niat, makna, keinginan, atau maksud yang kompleks. Dan karena itu pula manusia bisa mengubah bentuk kehidupan sosialnya. Dengan demikian, komunikasi merupakan pendorong proses sosial yang ditentukan oleh akumulasi, pertukaran, dan penyebaran pengetahuan. Dengan komunikasi, manusia melakukan berbagai penyesuaian diri yang diperlukan dan memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan yang ada sehingga masyarakat manusia tidak tercerai-berai. Jika dilihat dari sejarah perkembangan masyarakat manusia, bentuk masyarakat berubah seiring penemuan teknologi, terlebih lagi teknologi komunikasi. Perkembangan peradaban umat manusia pun bisa dikatakan dimotori oleh proses komunikasi sosial dan teknologi komunikasi. Istilah teknologi telematika mulai populer di akhir dekade 70-an. Istilah telematika lebih ke arah penyebutan kelompok teknologi yang disebutkan secara bersama-sama. Namun sebenarnya yang dimaksudkan adalah teknologi informasi yang digunakan media massa, serta teknologi telekomunikasi yang umumnya digunakan di bidang komunikasi lainnya. Sementara teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Yang mendasari sesuatu hal dapat digolongkan ke dalam teknologi komunikasi adalah yang pertama, teknologi komunikasi dapat diimplementasikan dalam suatu alat. Kemudian yang kedua, teknologi komunikasi dilahirkan oleh sebuah struktur sosial, ekonomi, dan politik. Teknologi komunikasi membawa nilai yang berasal dari struktur ekonomi, sosial, dan politik tertentu. Kemudian teknologi komunikasi meningkatkan kemampuan indera manusia, terutama kemampuan mendengar dan melihat. Dengan komunikasi, manusia melakukan berbagai penyesuaian diri yang diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan yang ada, sehingga manusia tidak tercerai-berai. Melalui komunikasi pula, manusia mempertahankan institusi-institusi sosial berikut segenap
nilai dan perilaku tidak hanya dari hari ke hari, tetapi juga dari generasi ke generasi. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya Ibu Ana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.